Hari ini kita akan meranking 10 transfer termahal di musim 2023-2024. Oke? Seperti biasa, kotak tiernya akan ada flop, lalu talent, lalu oke, lalu good, dan yang terakhir, jika pemain ini benar-benar fenomenal dan memberikan kontribusi yang di luar rata-rata, di atas rata-rata, dia akan masuk ke dalam tier elite. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke Grombol Media di YouTube. Klik tuh subscribe, nyalain notification bell-nya. Follow kita di sosmed-sosmed. Di Grombol ada TikTok-nya, ada Arsenal Fox di TikTok, ada Bang Gundo di TikTok. Oke? Kita mulai dari pemain nomor 10 termahal. Gue bakal bacain pemain-pemain. Mungkin nggak, kalau lihat data, ini ada beberapa pemain yang nggak gue masukin. Pertama, gue nggak akan masukin pemain-pemain yang belum main. Contoh, ada Nkunku, Mason Mount atau Lavia itu belum main, jadi belum sah, belum bisa dinilai. Oke, jadi kita keluarin. Yang kedua, gue keluarin pemain-pemain dari liga yang kurang menarik, kayak Randal Kolomuani di PSG atau Neymar di Al Hilal. Oke. Sisanya akan menjadi 10 besar dan kita mulai dari nomor 10. Ada Jeremy Doku dengan harga 60 juta. 60 juta gua Lo taruh mana Jeremy Doku? Karena cedera kemarin gue naruh di oke dia. Dan karena Pep juga sih kalau gue. Pep terlalu banyak rotasi. Ya. Jadi dia kayak belum nunjukin. Jam terbangnya belum cukup. Iya. Permainan sih oke lah, nunjukin berapa kali. Cuman buat gue masih oke dia. Talent. Maksudnya talent nih, dia masih bisa jauh lebih bagus daripada jauh itu. Gitu. Dia ibarat buah mangga masih mentah lah gitu. Udah berbuah tapi masih mentah itu aja. Belum matang. Ya belum matang. Di luar rotasi. Cuman gitu. Sepanjang ini loh. Iya, sepanjang di Jadi City apa kan yang dilakukan selama ini di City? Selama 6 bulan ini. Iya kan? Iya. Maksud dia selama 6 bulan ini Doku itu yang lo lihat oke itu menurut dia sebenarnya masih talent. Dia masih bisa good, dia masih bisa elite gitu kan. Iya. Berarti harusnya lebih bagus dari itu. Iya jelas. Iya. Lu Mat? Sama gue, kalau gue oke sih. Oke. Karena dia kan masuk buat ngegantiin Mahrez ya. Iya. Tapi belum. Itu nggak ada ganti sebenarnya ya. Iya, gitu. Iya. Tapi ya belum bisa nge-cover Mahrez sih. Maksudnya masih di bawah aja. Salah aja nggak bisa. Tapi tetap jadi malah ngorbanin Grealish loh dia. Iya. Grealish jadi cadangan gitu dia. Cedera sebenarnya cedera. Ya akhirnya kan sama aja. Dia cedera Grealish sama main lagi. Tapi pas main Grealish beda deh. Gua bakal taruh, gua akan beda sama lo. Gua akan taruh dia di oke. Karena emang tier talent ini khusus pemain-pemain yang belum kontribusi sebenarnya. Sebenarnya nih pemain-pemain kenapa gue bikin satu tier namanya talent tuh pemain-pemain yang belum kontribusi tapi lu yakin potensinya akan ada. Sebenarnya emang kalau bicara stats ya menurut gue masih belum lah. Kalau menurut gue pribadi dia udah kontribusi. Berapa kali dia bikin chaos di pertahanan lawan dan akhirnya bisa bikin chance gitu. Jadi karena 3 lawan 1 kita setuju ya. Kita taruh Jeremy Doku di oke. Cukup lah untuk pemain. Maksud gue untuk pemain anak dari Liga Belanda kan. Dia klub Brugge. Belgia. Oh di Anderlecht ya. Dari Anderlecht ke Manchester City, tim yang baru aja treble, terus bisa golin beberapa kali, assist. Tapi yang gue demen dia take on-nya berani. Ya, take on-nya tapi kalau lu perlu gua garis bawahin, dia itu golin satu pertandingan. Berarti gini, 2 gol. Lu tuh sama-sama oke, tapi lu yakin dia bisa ke elite one day gitu kan? Pertama, kedua, kalau lu bicara gol, dia nggak konsisten kayak Nunes. Gitu sekali gol di satu pertandingan. Waktu itu dia kan 1 gol 4 assist. Nah, terus 2 gol 2 assist. Tapi tapi banyak pertandingan dia. Gimana mau konsisten? Orang mainnya aja kadang main kadang enggak. Ya udahlah. Tanya pelatih Anda. Kuku sabar ya ku. Nomor 9. Ada McAllister. McAllister harusnya nomor 10 tadi dengan 42 juta, tapi enggak apa-apa. Kita lanjut McAllister. Gue good. Gue juga good. Gila deh. Good. Karena untuk seorang McAllister yang tidak McAllister tuh kan kalau lihat dari profilnya dia bukan fighter banget sebenarnya. Tapi dia dijadiin lone pivot sendirian, iya kan? Menjaga pertahanan Liverpool di belakang di depan back langsung, menurut gue dia lumayan banget. Oke, gue sih oke. Dia masih oke atau good? Oke. Dia nggak. Ya ini mungkin. Ini pemain yang gue bilang overrated dari dulu loh. Ternyata di Liverpool dia nunjukin dia sendirian bisa. Gue malah justru sepakat sama lo, sampai sekarang gue masih merasa dia overrated. Enggak, awalnya gue bilang dia overrated. Iya, gue sampai sekarang gue masih melihat McAllister yang belum berkembang, yang nih pemain
so-so aja gitu loh. Dia bahkan gua nggak melihat potensi dia melambung tinggi gitu loh. Mungkin upgrade-nya ya dikit-dikit lah. Tapi mungkin stabil dari segi permainan dari dia nggak bakal elit. Gini, ya, bukan elit dia nggak bakal elit, dia good Iya. aja. James Milner Iya, aja good gitu. aja. Iya. Gue terus tapi Gue di oke aja. Impact-nya masih imbang aja gitu loh. Imbang aja. Gue setuju dia maksimal paling mentok di good lah, setuju gue. Iya. Dan Iya, kenapa masuk. gue bilang dia oke belum di good ya, karena dia kan berarti masuk ngegantiin kalau misalkan ada Endo main dia di role-nya Henderson. Iya, betul. Kalau misalkan Iya. nggak ada Endo dia role-nya Fabinho Iya. dulu. Sama Iya. menurut gue. Even better dong, berarti dia versatile dong. Ya bener versatile, tapi di Belum role- konsisten. Iya, tapi di role itu pun juga belum seperti Iya. pemain untuk tersebut. bertahan dia agak kurang sih. Iya. Cuman Tapi maksud gue gini, gimana pemain yang pertama versatile, kedua sendirian, ketiga ngebawa tim ini menjadi title contender, lu bilang good. Oke. Gak masuk akal. Iya. Dia harus masuk ke good. Karena Liverpool gini, lu kalau lihat Liverpool sepanjang musim ini majority lini tengah itu di skip. Mereka nggak ada andil. Betul. Ya jadi Karena tactical setupnya Iya, gitu, jadi long ball. Klopp justru melihat nggak percaya dengan pemain tengahnya. Ya udah lu pemain tengah jadi petarung aja, menangin second ball daripada lu ikutin taktik gua. Gua ngeliatnya sih sembal itu. Makanya dia direct lombong ke tapi depan. beberapa kali bola start dari McAllister. Iya, kalau dominan ya jauh lah. Persentasenya itu jauh antara dia bermain kontribusi secara menyerang sama bertahannya. Jadi gua makanya poin sama soal Tapi long ball itu. gini, iya, jadi lu kan long ball menurut gua karena lu nggak opsi long ball itu kan sesimpel lini tengah lu skip. Iya, tapi Biar bukan berarti gini. Klopp menetapkan tactical setup itu Ya. bukan berarti karena lini tengahnya itu nggak mampu. belum mampu untuk sekarang. Belum Justru nggak berarti begitu. Justru karena bongkar pasang lini tengah itu yang meyakinkan gua bahwa Klopp ini apa ya, regenerasi dari Fabinho, Wijnaldum, Henderson sekarang kan ibaratnya si McAllister, Szoboszlai sama si Endo atau Rian. Nah, mereka ini ternyata belum mix and match gitu loh. Iya. Dan dicoba berkali-kali belum juga. Makanya gua masih bilang ini oke aja. Oke, Kalau- benar. Karena kalau di Brighton kan dia duetnya dulu sama Caicedo. Iya, Dan menurut itu gua- bagus. Dan menurut gua McAllister ini dan dia bermain lebih baik ketika ada Endo di situ. Iya. Jadi dia ini Dia menurut nggak gua bisa sendirian. dan dia tuh Iya. lebih bagus kalau closer ke penalty box sih. Iya. Karena dia shootnya Ya long shotnya bagus banget. Iya. Tapi Jadi karena mayoritas dia mainnya juga diganti nama Endo, seringnya juga di CDM Iya. juga, jadi gue Iya. ngerasanya masih oke aja. Gimana? sih. Kita ikutan oke dulu. Iya sih kayaknya. Iya. Tapi gue liatin kayak lini tengahnya Liverpool kayak paruh dua ini agak-agak overrated. Szoboszlai aja kalau dik Szoboszlai lah. jelas. Iya, Betul, makanya. betul. Endonya lumayan. Endo lumayan. Ya, dia- Enggak, kenapa gue Karena dia lompat nggak ke naik good sama di sekali. awal? Karena awalnya tuh dulu gue bilang pemain gak jelas overrated Iya. gitu, ngerti nggak? Tapi Iya. ternyata dia bagus. Jadi kita taruh McAllister di Oke oke. aja. Ya gue setuju sih setelah pembahasan ini. Iya. Next. Ini gue kurang ajar, ada satu pemain yang di skip loh ini. Ada satu pemain penting di skip, kurang ajar. Ya. Cole Palmer nggak ada di list, gila. Ntar kita bahas terakhir. Harganya berapa? Harganya 40. 45. Ya udah 45 nggak masuk. iya. Nggak masuk lah harganya. Ya itu nanti apa sih bahasanya? Itu bargain Kayak aja bonus, udah bonus. dia. Oh, apa? Oke, nomor 8. Lanjut nih, masih Liverpool. Dominic Szoboszlai dengan 70 juta. Menurut gua Talent. Talent lah, Talent. fix. talent sih, gue belum Talent, ngeliat apa-apa. Talent. Belum. Belum ngeliat apa-apa gue. Oke, oke. Ya, Dia Oke. kayak per 2 bulan berubah mood. Iya, 2 bulan kayak- bagus, 2 bulan jelek, iya, 2 bulan jelek bagus. itu. Sekarang Lu- lagi lu- menuju bagus lagi. lu kalau lagi nanjak tiba-tiba lancar. Tapi clear nih Terus, pemain iya. overrated parah sih. Overrated. Kalian fans-fans Overexpose atau Liverpool, masih overexpose tolong juga lah. gak sih? Enggak, Szoboszlai itu Enggak karena nomor 8 maksud gini gua. loh, waktu dia Nggak, pakai agak nomor gampang 8. juga. Iya. Ntar dulu. Pertama dia pakai nomor 8. Iya. Itu oke. Itu lo ngasih spirit Steven Gerrard Iya, gitu. oke. Enggak apa-apa. It's okay, enggak ada masalah. Bukan berarti dia enggak layak, bukan itu. Yang lucunya waktu dia pakai nomor 8, fans Liverpool Muja gitu. malah mengkonfirmasi the next Steven Gerrard. Nah, Jadi ya, kayak iya, overexpose juga kan Iya, jadinya. jadi kayak Konyol. iya. Iya, kayak gue ya talent aja ini. Talent. talent. Berlebihan nih Iya. orang sama ini pretty face privilege tau nggak? Iya. Menang Iya. ganteng aja. Jadi Dia kalau rame. menurut Ini gue Mason dibandingin Mount Alistair sama Szoboszlai, gue lebih better Alistair untuk kontribusi. Iya, Leicester Gitu. bagus Leicester. Setuju. Malah Endo sekarang lebih Ya nggak fair ya Iya. kalau kita taruh Leicester sama Szoboszlai satu tier nggak fair. Nggak fair ya. Tapi kita setuju, gue setuju potensi pemain gila. Oh iya, potensi Iya. ada. Badan ya. tinggi, Oh iya. dribbling bagus, long Dia punya shot shooting oke bagus. loh. gitu. Shooting oke, Berani, akurasi juga oke. Iya, berani nusuk-nusuk. Iya, berani. Bagus Cuman banget timingnya talentnya. masih harus belajar lah. Oke, Dominic Szoboszlai kita taruh talent. Lanjut. Next kita ada nomor 7. Pemain yang dicintai oleh penonton-penonton Grombol. Rasmus Højlund. 73 juta. Oke.
udah mulai oke kayaknya. Udah mulai oke. Udah mulai oke. Udah mulai oke. Mulai good lah. Dan udah ada good. Janganlah kecepatan. Dan ada fakta menariknya. Baru 3 match terakhir. Enggak 5 match. 5-6. Sebelumnya Liga Champion. Liga Champion ya oke deh. Jadi dia sekarang di Liga Inggris mulai menunjukkan tajinya. Iya. Dan fakta menarik juga dari 10 gol yang dia cetak total 10 atau 11 itu nggak ada yang asis pemain. Nggak ada gunanya yang lain. Ya. Jadi sama second ball gitu. Anggap menang second ball atau individu brilliance dari dia. Oke. Itu yang terakhir lawan siapa tuh? West Ham kan keren tuh dari kotak penalti kaki kanan. Dan di Champions juga gol-gol keren. Cuma kan sayangnya MU kebobolan lebih banyak. Tapi menurut gua anak umur berapa 20 ya? Ya. 20 baru 6 bulan di MU terus dihujat loh. Baru good form dalam 3 bulan terakhir kayaknya enggak pantas ketaruh good. Dia kan sempat cedera dulu. lama. Hah? Dia kan sempat cedera. Iya. 6 game week awal lah main. Iya. Maksud gua terlalu Bukan, gua juga enggak mau ngaruh good. Iya. OTW good dia. oke, gua setuju. Gua Tapi masih di posisinya di oke menurut gua. Oke, ya. Cuma OTW good dia. Iya, OTW good. Ya gue yakin dia bisa good. MU Iya. dengan beban sebesar itu dia Apalagi bandingan lu Oke. Real gitu loh. Rasmus Højlund kita taruh di good. Sorry. Oke. Rasmus Højlund kita taruh di oke. Gue ini salah satu talent Grombol suka salah ngomong loh. Sorry. Biasa banyak pikiran. Lanjut di nomor 6. Wah, pemain yang dipuja-puja nih. Ini Dominic Szoboszlai-nya Liverpool ini. Kai Havertz 75 juta. Elite. Enggak. Kai Havertz di good. Gue sih good. Oke. Bukan gue good. Kalau gue di good. Oke lah. Dibanding Doku, McAllister sama Højlund, dia salah satu pemain yang menurut gue berguna untuk timnya. Loh kalau berguna itu bukan berarti good. Oke itu berguna. maksud gua. Ya perform. Gini. Oke enggak perform. Ya, Tadi tapi Højlund dia- perform. Gua oke. Oke. Gue dibanding gue nggak tahu ya kalau gue suruh milih tengahnya pasti gue mainin tuh Havertz. Kalau gue jadi pelatih Iya. pasti Tapi gue iya. mainin. Iya. Karena positioningnya bagus banget Ya, dan ini. selalu narik pemain musuh dia. Kenapa gue bilang good? Tadi lo ngebahas masalah versatile. Kalau McAllister kan di CDM-nya dia agak kurang. Iya. Di CM-nya agak lumayan lah. Tapi Kalau kalau Havertz ini kadang-kadang ada taktikal, contoh kemarin lawan Jadi striker. Liverpool jadi striker, dia bagus tuh. Terus lawan City juga dia masuk sebagai striker bagus, assist ke Martinelli. Ya. Terus Gol yang di flag. yang di flag. Terus dia positioning pancing. Terus yang dia beberapa kali tuh dia positioning masuk kotak penalti juga oke gitu loh. Iya. Jadi menurut Iya. gua apa ya? Jadi Good. Iya, Kayak gini. ya. Gua paham soal itu. Heeh. Gue paham dia pemain yang dibutuhkan Arsenal, tapi untuk sekarang dan gue belum melihat jauh dia itu akan menjadi good. Jadi tarafnya oke. Karena banyak orang bilang flop, menurut gue nggak fair. Ya. Itu Gue juga not. setuju itu nggak fair. Ya nggak fair. Gini, Oke. lo tau nggak? Kalau kita main ranking kayak gini, paling susah nilai pemain di tim bagus. Kenapa? Karena kalau di tim bagus, kesannya kan semuanya bagus. Ya. Jadi susah nih, bias. Contoh nih, gue tanya ya. Menurut lo Gabriel sama Havertz satu tier nggak? Gabriel siapa? Nggak bisa. Jesus. Magalhaes. Enggak di atas. Gabriel di atas Havertz kan? Enggak di bawah lah. Satu tier gue. Satu tier. Satu tier. Satu tier Gabriel sama Havertz. Oh Ngawur. enggak apa Gabriel? Ngawur. Enggak Magalhaes kan? Magalhaes Satu Di, tier. di atas sih. di atas. tier. Berarti maksud lo Gabriel elit. Nah, bingung kan? Enggak Satu tier biasa. gue. Satu Makanya tier. Gabriel itu good. Gabriel itu bagus banget, Bos. Havertz tuh bagus. Iya, Dia gue cuma ngomong kurang Havertz finishing jelek. formnya Iya, doang iya, jelek. iya. Gue Masalahnya dia dulu cuma finishingnya. Gue setuju Havertz bagus. Positioningnya bagus, berguna. Kan gue bilang lo banget. bias kenapa? Karena timnya bagus. Jadi lo bingung. Ngerti gak? Gue dari awal season gue ngomong. Nih, gua kasih rumus. Itu berguna untuk positioning midfieldnya Arsenal. Nih fans Arsenal aja bilang Gabriel nggak beda dong kelasnya. Beda kelas dong. Karena enggak bisa di-compare. Ada Kok masih lah ya. compare? Lu jangan kelasnya. Biasa juga. Enggak bisa Kelasnya. di-compare. Enggak bisa menurut gua enggak bisa enggak bisa disamakan gitu. Lu nge-compare defender sama midfield enggak bisa Lo dong. taruh Gabriel di posisi Gua nggak- Saliba gini, aja beda cerita. Gua punya Lo ngerti ini. maksud gue nggak? Ngerti? Ngerti nggak? Gue bilang ini pemain dalam kelas yang sama apa Iya. enggak? sama. Gabriel dia sama bukan last Havertz. person di Arsenal. Gini Wah, kalau nggak ada Gabriel bubar Arsenal. Oh sumpah. enggak. Gini, Nggak ada Bawah. Saliba Kalau kayak bubar. Oh iya, Kalau- itu juga benar. Kenapa? Iya. Itu juga Gabriel benar. Itu juga benar. Gabriel Itu juga bermain benar. lebih berani karena ada Saliba orang terakhirnya. Iya. dan karena Saliba emang calm. role-nya Gua- seperti itu. Wah, Kalau Oke. Saliba elit, gue yakin. Kalau Gabriel, Saliba elit setuju. Iya. Kalau Gabriel sama Tapi- Havertz satu tier. Satu tier, gue lebih setuju. Gabriel. Setuju lo, Mas? Enggak. Iya. Lu Nah, setuju gini, Gabriel sama gini, dia enggak setuju tuh. Gua Dia nggak setuju. Gua agak bimbang karena maksud gua dari awal tuh gua nggak bakal pernah bisa ngebandingin dua posisi gitu loh. Yang Bukan berbeda banding. gitu loh. Gini,
Oke gini, kalau gue bacain nama nih ya, Gabriel Magalhaes, lo taruh mana? Taruh good. Berarti Havertz Gabriel juga sama di good. Havertz sama-sama good. Oh dia oke tadi. Iya. Gue oke. Sekelas gitu maksud Oke, lu? iya. Sekelas. Sekelas. Gue Gue oke. waktu Odegaard cedera, Iya. Halo nih gue gak terlalu ngefek lah, percaya nggak percaya. Cuma umpan-umpan yang kayak De Bruyne tuh sih umpan-umpan yang resiko banget. iya. Itu kan Progressive kurang. pass. Iya, progressive Tadi passnya ya. kurang. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @Grombol. Let's go. Odegaard ketika Odegaard cedera nggak terlalu banyak perubahan di Arsenal. Gue sejauh-jauh ya, gue kasih satu argumen ya. Ingat berapa 2 match lalu ISR main, Smith Rowe main full. Ya. Hmm. Emang ada? lawan Ada. ini Lawan apa tuh? enggak full dia diganti. Iya Liverpool, maksudnya lawan Liverpool. dia starter dan main Oh, oke. 70 menit kan? 70 Iya. menit. 80. Itu aja deh. Havertz kalahin ISR lu deh. Bagusan ISR jauh. Loh, bukan Loh, ada pemain musim ini bagusan Havertz. Bukan. Gini, match pemain. itu Mungkin ISR gini ya. nunjukin dia tuh bagus banget. Gini, gue kalau soal Havertz gue mau tarik musim lalu. Musim lalu kan Chelsea hancur. Dia ada andil di situ. Dibeli sama Arsenal. Orang kan banyak ekspektasi Arsenal tolol. Ngebeli Enggak. banyak kalau Iya, ya awal-awal kardus iya. mungkin ya. Iya, Awal-awal ya banyak yang bilang lu ngapain ngeluarin dana. 60 Lalu juta, 5 juta. Chelsea ngasih giveaway nih, terima kasih Arsenal. 65 Pemain juta. bapuk, iya, Thank you, 65 thank juta. you. Kalau taraf sampai sekarang, kenapa gue bilang oke? Karena dia melebihi ekspektasi itu, gitu. Tapi potensial untuk mengarah ke good itu mungkin musim depan. Gue setuju, berarti lu setuju sama gue oke kan? Gue oke emang, Ya udah. gue oke. Enggak, kenapa gue bilang good? Karena menurut gue di match apapun yang dia diinstruksikan untuk sama Arteta nih. Dia lu- kerja gajinya gede ya harus nurut sama saat apa gimana sih? Bukan, enggak denger dulu. Ketika tadi misalnya contoh McAllister di role-nya dia sebagai CDM ya. Dia tuh enggak perform sesuai semestinya. Kalau kadang ada di match yang seperti itu. Tapi kalau Havertz itu 90% match, adalah beberapa yang enggak, tapi 90% match yang dia main itu dia selalu minusnya finishing aja udah, tapi selalu memberikan andil gitu loh. Passingnya dia jelek. Bukan finishing doang, passingnya dia jelek untuk Itu jadi seorang Mungkin gelandang. positioning Gua nggak tahu bagus. ya. Positioning bagus, Ya, passingnya Dia tuh jelek. pemain yang off the ball-nya mewah. Iya, tapi bukan Iya. berarti otomatis good, ngerti Iya. nggak? Gue ngeliat Belum. itu good. Itu satu-satu poin yang jadi poin inti Ngalahin dia. semuanya. Lo nggak ngalahin semuanya. Ya, nggak yang bikin makanya. dia good Dia itu punya dari kelebihan. situ. Ya. Dia- Dan Itu off ball setuju. di positioning. plannya Arteta itu berguna banget kayak gitu. Ya, tapi Martinelli sering bolong karena dia sering sendiri di atas. Martinelli itu tinggi loh di kiri. Gimana nih Tinggi. kita taruhnya? Kalau gue sih gak akan pernah bilang. Iya, gua Gue nggak bisa. bilang Gua oke. Havertz main Kalau jelek. dia finishing formnya bagus, Gue nggak bilang itu Havertz. baru bisa kayak elit. iya. Oh, kelebihan juga. Jadi gini, Udah versatile, sebenarnya kenapa mainnya oke? konsisten, Ya, mainnya konsisten positioning tapi passing dulu bagus. deh. Karakter kunci di profil kunci di gelandang, passing dulu aja. Pastinya punya Odegaard, makanya dia pakai Odegaard sama Havertz. Declan acak-acak. Gimana nih? Gila orang nih. good dulu aja deh. Gue ngalah ya. Ya udah. Ini ngalah. Gue sebenarnya oke, Good. udah good. Good. Bukan karena gue nggak suka Havertz, bukan karena Havertz nggak punya potensi. Tapi menurut gue dia masih. Karena gue ngeliat ISR kemarin, ISR tuh bagus banget mainnya. Esar emang bagus. Ya, makanya. Harusnya Esar ganti posisi Martinelli menurut gue. Enggak. Iya, Martinelli Enggak, banyak cuma bapuk apa? kok. Gue sih lebih Oke, lanjut. Panjang sama Martinelli. Tantar lagi. Next. Nomor 5, Josko Gvardiol, 90 juta. Enggak lah, flop lebay banget, flop. Oke sih menurut gue. Tapi Gua menurut ganti, gue ya. flop sih. Enggak. Talent. Nggak, gua- Gue flop Awal menurut gue. cedera kan? Nih, gue Good adil sih nih. gua. Gue Gue bener-bener good. enggak flop. Kenapa flop? Flop. Kenapa? Good, nggak sehat banget ya. Flop. Kenapa? Flop. Havertz dibilang oke, Iya. Gvardiol bilang good. Kenapa? Flop. Nggak sehat. Kok nggak sehat? Flop. Kenapa? Sebenarnya kalau lu masuk dia dari Leipzig ke sistem Pep nggak bisa diinin juga sih. Tapi banyak dibandingkan bagusnya, dia tuh standar cenderung menurun gitu loh. Tidak banyak impact. Impact yang diberikan dengan, kan kita pasti komparasi dengan harga dong. Itu masih jauh banget dari ekspektasi. Tapi dia sering main out of position kan, main jadi LB yang dimana dia kan harusnya CB kan. Apakah tuh ngaruh dia juga? harus Nggak, tahu dia itu. emang di kiri. Iya, Emang di dia kiri. emang back Dia kiri. emang LCB. Ya. LCB. Dia main di Oh, main Ya dia main kalau di lu 3 back. main di back yang sebelah kanan lu taruh bel kiri itu baru mungkin boleh. Iya, Dia kan kaki kiri. Ake bisa kok Dia improve. kayak Gabriel sebenarnya. Ya kayak Gabriel. Cuma Kayak menurut Ben White, gua kayak Ben White. dengan hype
Piala Dunia yang orang-orang mewah, tapi di Piala Dunia mewah kan. Mewah. Nah, dia tidak membawa itu di City pertama. Oke, anggap kayak Doku dia belum bisa mix dengan sistem Pep. Tapi Doku bisa lebih memberikan efek daripada Gvardiol. Itu dia aja untuk harga 90 juta sekarang menurut gua masih flop. Talent kali. Talent. Kalau flop Kalau tuh flop gagal. Udah nggak ada harapan. Gua masih melihat talent dia. maksudnya. Iya, maksud gua ya Lo buat belum gua sih puas flop. kan? Belum puas Jauh kan? Talent, gitu. talent. Masih Ya, terlalu talent. pendek gak sih kalau Kalau bilang flop nih udah gitu? bubar nih. Flop itu Flop mungkin tuh udah kalau bubar. udah bertahun, Flop setahun tuh 2 kayak tahun siapa gitu. Iya. Siapa yang flop kalau gitu? Mudrik mungkin. Menurut gue sih flop. Mundrik ya, ini Ya tahun- udah talent, masuk tahun ya paling kedua. talent deh, talent menyerempet flop lah. Kalau gue pribadi dua hal ya. Yang pertama, sekarang pemain siapapun itu yang masuk ke City, dia udah rela jadi robot. Ya, harus Oke. tahu deh ya. Ya berarti apa yang lo harapin lihat dari dia juga nggak bisa terlalu muluk-muluk. Oh iya enggak. Karena dia seorang Enggak. robot. Ya, Nah, itu pertama. Dan menurut gue dia seorang robot yang baik. nurut. Tandanya apa? Di argumentasi gue yang kedua. Tandanya apa? Dia dimainin terus. Karena dia robot yang baik, makanya gue bilang dia good. Tapi Iya. robot juga dimain di posisinya dia. Gini, Iya. gini lah. Iya, dia robot yang baik. Le, Berarti lu anggap Tapi sama lu nggak Gabriel- akan City, melihat- City ini nggak punya back Tadi lu kiri. bilang kan Gabriel good. Iya. Berarti satu tier sama Gvardiol sama Gabriel. Enggak menurut Oh, gua. enggak lah. Enggak. Nah. Enggak Bukan belum. Gabriel. Iya. Penilaiannya Enggak, ngawur. sebentar, Gini, sebentar. kalau hujan, kalau- Sebentar. Kan semua ada konteks. Gabriel di Arsenal atau Gabriel kalau ke City? Gabriel di mana? Gabriel di City. Gabriel pun kalau ke City harus main kayak Gabriel kalau ke City harus main kayak Gabriel. Iya, Tapi Gabriel udah dia berapa- mungkin nggak enggak, bisa. Tapi Gabriel udah nunjukin dia bisa perform di sisi kiri lawan Salah, lawan ini. Jadi tetap enggak apple to apple. enggak Pas jauh. dia away ke Jauh. Anfield tahun lalu Gabriel tuh Untuk di- sekarang sebenarnya enggak. left back. Iya, jadi Untuk ngakomodir. kalau di left back kan City nggak punya left back. Sebenarnya ada Sergio Gomez, tapi nggak dimainin juga Udah sampai. nggak ada tactical settle nggak masuk. Iya. Hmm. Dia pasang Ake dominan 70-80%. Ya, bener. Gitu. Ake Gabriel kan. Tapi mayoritas ya Allah, maaf. Sorry ya. Sorry. Jadi lebih sering jauh Ake. Ruben Dias sama Akanji atau sama Stones. Karena The Walker mati nih nggak bisa diganti, Iya. dia kapten kan. Nah, jadi walau sebenarnya Ya, dia oke bisa lah. ditaruh di back duet sama Dias logikanya. Kalau dia emang dibeli mahal untuk jadi starter ya dong, ngapain lo back kiri? Tapi nyatanya itu nggak terjadi. Gua nggak tahu apa sih dia masih match fitness atau memang Pep belum yakin. Cuman so far ya Ake lebih banyak main daripada Ya, Josko. oke sih gue. Iya. Gue oke sih. Gue masih Oke, talent. oke. Nggak, gue juga Talent berlebihan. gue. Talent. Gue jujur, gue waktu dia dibeli, gue agak ragu gitu, 50-50 nih pemain. Kan kalau gue sebagus sih itu. ngeliat pemain apalagi back ke City ya. Robot talent lah itu. Talent, Masih muda talent. juga kan dia. Iya muda, Masih 10 muda. tahun. Ya udah Iya, gue ngalah talent. Talent. Gue sebenarnya oke sih karena gue gampang aja argumentasi gue kalau Pep. Gue mana Ake itu nggak cedera kan? Sempat Sempat Lama. berapa 2 game 3 game ya. ya 2, 3, 4 Nggak, game. artinya di tim yang rotasinya ekstrim kayak itu Gvardiol tuh sering banget main ya artinya dia bagus atau menjalankan Kalau sistem yang baik. makanya gue bilang karena City nggak punya back kiri murni. Mungkin kalau udah nggak masuk setup juga kalau kiri paham, kalau kiri paham. juga nggak dipakai. Maksud gue, Ada back tengah sih dia. gue nggak tahu Akanji tuh cedera atau enggak ya. Soalnya terakhir tuh Akanji yang paling sering main. Gitu, Akanji, Dias, Ake, Walker. Wah random nih Gitu. emang kalau City. Waktu Ada zamannya, Batal. waktu zaman Stones masih CB lapor ada, itu lebih random lagi, Parah. lebih parah lagi. Oke, tuh. kita lanjut ke pemain selanjutnya. Pemain selanjutnya kita ada Harry Kane dengan 95 juta. Elite. Elite Udah. Elite udah, Ini udah debat elite. langsung skip. Elite. Dia 15 game langsung break record. Udah lah. Iya, Elite, elite. Dia Elite, bos. sebenarnya bukan dari rekor itu aja, dia nge-solve secara instan kendala Munchen musim lalu. Ini pemain Berapa good. musim terakhir setelah Ini pemain Lewandowski good. keluar ya. Iya kan musim lalu ancur-ancuran nih. Iya. Mane nggak berfungsi. Choupo-Moting apa yang lu harap? Yang nggak ada Dia pure striker datang, kan. Selesai udah. Ya walaupun DFB Super Cup 3-0 kalah ya, cuman ya Nggak ada udah lah itu. masalah. Kayak emang DNA Spurs aja nggak sih? Iya, Makanya itu. akhirnya- Makanya gue bilang ini pemain good. Good Dia elite Elite. tanpa piala. Iya. Good. Iya. Iya kan? Parah dia. Iya. Oke, lanjut ya. Udah kita setuju di elite. Nomor 3 Moises Caicedo. Flop. Silakan. Udah enggak usah ini, Flop. udah. Enggak lah. Flop. Udah flop next. Enggak lah. Flop. Enggak serius. 3 flop. Enggak. Flop. Serius kan lu bercanda bertiga. Flop. Makanya gue tanya serius apa Kan enggak? serius semua tuh. Talent. Talent sih. Talent. Karena menurut gue dengan time frame segitu lu nggak bisa ngebilang flop sih. Ayo, Flop nama lah. baik kalian dipertaruhkan di sini. Talent. Silakan. Harga yang bikin dia flop. Silakan. Iya, Ya. harga. Enggak ada urusan. Oke. Emang salah dia? Iya, makanya gue bilang. Nggak Iya, ada salah hubungan dia sama flop Iya, itu salah nggak ada. harga. Kalau dia Oh, harga 15 kalau juta dia Elite. Lo tau Iya. Rasmus Højlund gue gak pernah bilang flop. emang enggak flop Emang dia. nggak flop.
Harganya juga mahal. 70. Darwin Nunes gue nggak pernah bilang flop. Darwin Nunes bagus. Tahun lalu bagus. Bagus. Impact Moses impact dia ditambah asis lawannya nono. Nama baik lu loh ini dikenal sama orang. Kenapa? Ada pemain. Kayak doang ada nama baik. Bukan maksudnya penilaian lu tuh dinilai, ngerti enggak? Lah iya, flop. Oh berat. Talent sih. Gak bisa kayak Sedo itu terlalu berat sama harganya. Ini personal. Cuman Cole Palmer pemain Chelsea yang gak flop, titik. Pembelian. Nah, itu pembelian terbaik Chelsea. Oh bukan, gue gak ngomong itu. Pinggir. Sebentar, setahu gue dia cedera kan. Kayaknya Anda harus sekolah lagi, Anda harus bedain talent sama flop kayaknya. Enggak, kalau lo buang harga. Enggak, karena dia tadi kayak gitu. Tadi apa? Lu ngomong ke Gvardiol flop. Dia gak paham konsepnya. Gvardiol lu bilang flop. Ya menurut gue ya sama. Gitu, karena konsepnya gak masuk di kepala lu. Maksud gue flop ini yang udah gak ada harapan. Sangkos. Bubar udah. Rungkat. Tuh flop. Ya berarti kan kalau lu bicara flop kayak gitu harus lama dong. Ini kan 6 bulan aja short term. Iya makanya. Kalau segini aja mah ya flop. Tapi kalau bisa lu bicara nanti berarti berapa tahun talent namanya. Menurut gua definisi lu tuh gini. Sorry, biar nggak terlalu bias. Menurut gua dia anggap pun talent nggak bakal maju jauh, feeling gua sejauh ini ya. Gua tidak melihat harapan cerah dari dia. Enggak sih kalau mungkin cahaya dari matanya dia aja kalau lagi gelap tuh kelihatannya itu aja. Gua enggak tahu kalau CDM gua yakin aja sih. Kan kalau CDM yakin bakal jadi satu CDM bagus juga sih. Ya, gua belum. Karena posisinya posisi yang gimana ya? Enzo udah kelihatan. Lo tau nggak kenapa gue bicara berbasis data? Kenapa gue bilang talent? Karena dia membuktikan main di Brighton. Tapi dia nggak membuktikan di Chelsea. Artinya ada problem yang harus dirapiin. Ngerti nggak? Ya makanya supaya kemampuan tersebut muncul lagi. Itu namanya talent, bukan flop. Paham. Transisi dari Brighton ke Chelsea, dia dari bagus ke jelek kan berarti ada sebab yang gue bilang. Iya. Nah, gue dari sekarang 6 bulan ini, gue belum melihat Chelsea itu bakal membuat pemain-pemainnya terutama si Caicedo bisa lebih baik lagi atau sesuai harapan. Kemarin last match terbukti. Nah iya. Enzo sama Caicedo dua-duanya man of the match. Dua-duanya pemain terbaik di lapangan. Kenapa gue bilang talent juga? Gue nonton Chelsea beberapa match, ya mungkin nggak banyak ya, tapi beberapa match emang dia tidak stands out, maksudnya tidak kayak yang kelihatannya orang pembelian 100 juta gitu ya. Tapi kadang-kadang bermain sesuai role-nya juga. Ada beberapa yang bablas, loss apa segala macam, tapi itu karena Chelsea-nya emang. Dan dia dia belakangan itu yang lu tonton. Kan lu enggak nonton match terakhir kan? Lawan Villa di FA Cup Villa kan? Enggak nonton. Oke, berarti nonton sebelumnya sisanya kan. Yeah. Sisanya itu dia jadi lone pivot. Dan memang kayaknya Caicedo ini harus ada tandem. Ngerti enggak? Ya. Nah, makanya setelah gue ngeliat apa yang dilakukan sama Poch terakhir, dia tandem sama Enzo main deep kayak dulu lagi. Keren banget. Dan itu keren parah main deep berdua sama Caicedo. Nah, itu berdua jadi keren banget, makanya gue bilang talent. Nah, permasalahan Chelsea. Ini masalah setup doang. Iya, paham. Permasalahan Chelsea kadang satu match bagus banget, semua pemain Ostend. Nah, itu yang gue mau lihat satu musim depan deh, sampai semusim depan, gue belum lihat dia dan pemain Chelsea lain akan sesuai setupnya sejauh ini. Oke, satu pertandingan. Makanya nggak perlu dipikirin pelatihnya gimana apa. Ini pemain menurut lo dia punya talent apa dia pure flop? Kalau 6 bulan ini transfer sih flop menurut gue. Ya. Kalau buang harga mungkin bisa naik ke talent. Ya, kalau buang harga. Gua. Tapi kalau harga nempel. Ya mungkin kalau harga nggak nempel ya ini talent pasti talent. Semua pemain ada talentnya. Cuma berdasarkan maksudnya kayak bisa ngebuktiin. Tapi gue tetap anggap berapa game. Gue tetap anggap semua Chelsea ini kayaknya waktu milih udahlah. Udah. Gue ikut lu aja deh. Taruh di flop. Ya udah. Enggak, ini sebenarnya 2 lawan 2, cuma gue capek. Iya, oke. Emang enggak Chelsea itu enggak DNA Chelsea susah itu juga buat bukan debat, DNA Chelsea itu juara. Itu aja. Nah, ini sebenarnya kalau gini nih. Enggak dirangkumnya kalau lu nge-base dari price emang flop, tapi kalau lu dari performance talent. Ya semua juga begitu, oke lah. Nah, jadi tergantung base data lu apa sih. Jadi baliknya tergantung. Ya lu kalau gua kayak ibaratkan lu beli barang mahal terus barangnya rusak, barangnya enggak sesuai, itu kan apa? Ya nggak bagus, tapi ya kayak Havertz kayak gue salah ngomong mulu ya. Kayak Hazard di Madrid, Coutinho di Barca, Aguero di Barca, itu clear flop. Loh kan kita bahas transfernya le. Selama 6 bulan. Ya, iya 6 bulan. Buat Chelsea dia. Musim pertama Coutinho masih oke. Kalau kita bahas ke depannya ya mungkin jadi talent. Ya itu. Sekarang lu diferensiasi talent dan flop gimana? Selama buat lo pribadi, 6 bulan. Menurut lu perbedaan talent sama flop? Gue malah justru musim ini gue rasa masih flop. Sebentar. Oke. Kayak Szoboszlai gue taruh talent kenapa? Karena dia beberapa bulan tuh dia bisa lebih dari 1 game tuh bagus. Caicedo begitu. Iya tapi Caicedo 1 game habis itu kayak 1 game. Dia nggak kelihatan karena mainnya tuh jadi CDM, jadi orang tuh nggak terlalu ngeh gitu loh. Beda dengan Szoboszlai. Nonton.
Soboslai Lu itu nonton? bikin Berapa fun. kali nonton? 23 match nonton. Makanya gue bilang Enggak, makanya lu nonton enggak? Aja, Iya Bang. makanya. gue bilang semua pemain Yang paling ideal lo taruh dia di talent. Lu nonton 23 match? Hah? Cuma harganya Enggak nggak lah. dibuang masalahnya. susah itu sih yang bikin gue agak susah. Makanya gue Emang bilang kenapa semua harganya? pemain Chelsea, semua pembelian Chelsea kecuali Cole Palmer itu begini. Ada masanya dia Gue bagus. bingung. Gue nggak tahu. Chelsea ini emang tim aneh, tim nanggung kan. Dia Iya. dibilang tim gede enggak, Mbak. dibilang tim kecil enggak. Lucunya karena nanggung, jadi ini tim dibahas di meja perdebatan, tapi yang ngomongin biasanya nggak nonton. Karena dia bukan tim gede. Susah. Jadi gimana kita taruh di mana? Itu talent dulu aja deh. Ya udah Untuk talent. mempersingkat waktu. Nah, Caicedo talent. Oke, lanjut. Nomor 2. Declan Rice. Elite. Kita, elite. Elite, no debate, no debate, no No debate. debat. Elite. Best transfer musim ini ya dia. Iya, bagus Untuk banget yang ya. pembayaran ya, yang kalau gratis ada lagi ya. Gratis siapa? Hah? Grimaldo. Enggak lah. Gundogan. Marcus Thuram lah kalau gratis. Oh, Marcus iya, Thuram benar. bagus. Ya. Itu tuh. Mewah Enggak ada yang bahas itu. Nanti kita bahas kayak ranking free transfer. Boleh. Next terakhir nih. Jude Bellingham. Paling mahal. Elite. Kayak Elite. good deh, Elite. masih good deh kayaknya. Taruh belum tulis. Good. Elite lah. Lo Declan Rice lo nggak pakai mikir. Enggak lah, Lo beda, mikir. beda. Kenapa Bapak lawyernya Barcelona silakan? Wah. Kenapa? Ada apa? Anti ibu kota. Ada apa? Apa ya? Ya ini pemain bagus banget gitu loh, tapi dia kan terlihat outstanding karena cetak gol. Nah. Gitu. Dan menurut gue banyak juga prosesnya itu ya proses bukan dia, entah bola muntah, entah apa. Itu aja. Dia kan jauh lebih bagus gitu loh. Gunanya dia. Enggak, ini enggak sengaja, faktor enggak sengaja. Nggak sengaja. Semua sengaja. Nggak ada. Dalam sepak bola semua Gue gak kira sengaja. Caicedo jadi panas nih. Gue gak enak. Gak enak kalau yang syuting panas gini terus. Masa begitu sih Pak? Iya. Gue lebih milih Rice lah. Gue nonton, lo tau gak? Gue nonton El Clasico yang terakhir. Yang 2-2 tuh baru terakhir kan? Belum ada lagi kan? 2-1. Yang di rumah lu. 2-1 itu. 2-1. Itu Oh kalah. 2-1 ya? 2-1 itu. Di comeback sama gue nonton sama dia. Iya. Di comeback sama Bellingham. Golnya yang pertama keren. Iya, Keren iya. banget. Yang kedua, Buset, yang kedua tuh insting bos. insting apa? Itu Bola insting jatuh goal di getter, kaki itu dia. insting predator. Enggak ada insting dari mana? Kan itu passing. Positioning-nya. Kalau ke flag, itu kan ke flag bolanya. Oh emang gila nih orang. Enggak kalau gitu Kayak lu kasih tau lah, Pak. sama Flag. lu kalau Nggak gitu bisa sama aja lu dibenci. bilang Hah? Dia Inzaghi benci. gimana? Inzaghi juga kayak gitu gol-golnya. Ya, Itu beda, insting. beda positioning. Ya sama, Dan berapa Beda. kali Beda. kali Sama. Jude Bellingham. Sama. Nih, Jude Bellingham seorang gelandang Inggris yang tidak pernah main di IPL, hadir dari Dortmund dengan umur 19-20 tahun. Masuk ke klub Bisa ngegolin raksasa dunia. pakai nomor Zinedine Zidane. Gue lihat dia berkali-kali ngegolin gol striker. Dan enggak ya. passingnya juga Instingnya bagus gila. loh. Bagus ya, bagus. Dia passingnya bagus. Terakhir yang gol Vini yang dia apa? Terakhir apa Yang sih? nggak bagus dari Bellingham cuma satu. Selebrasinya. Iya. Songong banget Iya, sebenarnya. masih Sisanya bagus. Masih muda. Iya. Masih Oh, iya. masih muda. Elit. Menurut gua ketika lu datang ke klub sebesar Madrid dengan ekspektasi itu dan media Spanyol itu kan gila ya maksudnya. Keras banget ya dan lu langsung hit the ground. Madrid tuh perform, dibela sama semua running, medianya, udahlah. dan running semua menurut gua. Udahlah. Pemain Madrid tuh di backup sama Nggak, semua Guys, hal. tolong tolong Nggak- dicerahkan nggak- Bang nggak- Gundo nggak hari banyak ini. pemain yang Tolong. bisa gitu, Fan. Kalau bandingin Declan Rice, gue lebih milih Declan Rice elit. Kalau suruh pilih ya, cuma sama-sama Iya. elit itu. Sama elit. Selama 6 Gue bulan gue ini dikeroyok sama-sama tapi ya elit. udahlah gue harus ngalah 3-1. Elit, Jude Bellingham elit. Udah, Gila kali. Ya udah, pakai gitu mikir, aja. pakai debat ya kita. ranking transfer termahal kita di musim Ada ini. nih, special mention. Next apa ya? Enggak, kita butuh ide-ide untuk ranking lagi. Free Tadi kayak transfer tadi tuh, mungkin ya. seru tuh. Free transfer kali ya. Top 10 free transfer atau top 5 free transfer. Iya, Oke. boleh. Coba tulis kolom komen. Oke, jangan lupa di subscribe, follow akun sosial media kita. Oke. Di sini ada Grombol Media, di sini ada Arsenal Fox, di sini ada Bang Gundo. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's Let's go. go.